Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang bertanya kepada kita terkait dengan siapakah orang-orang terbaik itu, maka kemudian kita bisa menjawabnya berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau menyampaikan dalam beberapa sabdanya terkait dengan orang-orang yang terbaik. Di antaranya adalah kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, kita akan dapati beberapa hal yang disampaikan Rasulullah kaitannya dengan orang-orang atau kelompok yang terbaik ini. Yang pertama adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berdasarkan hadis ini, para pendengar sekalian, bahwa kita mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana sebaiknya kita agar menjadi orang yang baik, yaitu diantaranya adalah kita mampu belajar Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak sekedar kita belajar membacanya saja, tapi kita berusaha menaikkan levelnya. Ketika kita sudah mampu membacanya dengan baik, mampu memahaminya dengan baik, maka Al-Quran kita ajarkan kepada orang lain. Artinya kemudian bagi kita, termasuk anak-anak kita mungkin yang berada dalam pembelajaran di lembaga pendidikan Islam atau taman-taman pendidikan Islam, kita harus memotivasi diri kita dan keluarga kita bahwa tidak berhenti kepada pemahaman membaca atau bisa membaca Al-Quran dengan baik saja, tapi kita juga mengupayakan supaya kita naik level kepada tidak hanya kemahiran membaca dengan mengetahui hukum tajwidnya saja, hukum bacaannya saja, tapi kita naikkan levelnya kepada kemahiran untuk memahami makna dan kandungannya. Ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahami kandungannya dengan baik, maka kemudian level selanjutnya kita upayakan supaya kita dapat mengaplikasikan ajaran kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bukankah kalau kita membaca Al-Quran misalnya dalam Quran surat yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kita membaca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, ya, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan Al-Quran itu sebagai hudal linnas ketika diturunkan. Artinya kalau kita menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka Al-Quran harus bisa mengantarkan kita kepada segenap aspek contoh dan perilaku. Caranya adalah kita mengupayakan diri memahami kandungannya dan berupaya untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan sekaligus mengajarkan orang lain terkait dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Nah, inilah yang pertama, kelompok orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Yang kedua, para pendengar sekalian, orang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Di sini kita melihat bahwa Rasulullah SAW berdasarkan hadisnya tidak hanya menjadi orang yang baik dalam ranah publik, dalam ranah masyarakat secara umum, tapi Rasulullah memulainya dengan lingkup masyarakat terkecil dalam kehidupan, yaitu di dalam keluarga beliau sendiri, di mana ketika dalam satu
rumah tangga dalam satu keluarga itu baik, kemudian keluarga yang baik juga, keluarga yang lain juga dalam keadaan baik, maka tentu akan menciptakan masyarakat yang secara umum akan menjadi baik. Nah, di mana disinilah kemudian kita melihat bahwa Rasulullah betul-betul mencontohkan ketika hadir dalam keluarganya sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang mengayomi keluarganya, beliau mencontohkan diri sebagai seorang suami yang terbaik. Dari mana kita tahu? Dari pengakuan istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Misalnya menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang suami yang senantiasa mandiri dan mengupayakan untuk senantiasa melayani dengan baik keluarganya. Rasulullah itu ketika pakaiannya dalam keadaan robek, maka beliau yang menjahit pakaiannya sendiri. Ketika sandalnya atau sepatunya dalam keadaan rusak, maka beliau yang mengesolnya sendiri. Begitupun Rasulullah ketika menginginkan sesuatu, misalnya susu kambing, maka beliau yang memerah susunya sendiri. Termasuk Rasulullah juga sering pergi ke pasar untuk membelanjakan keperluan keluarganya. Di sini kita melihat bahwa peran Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya adalah sebagai orang terbaik, dan salah satu ciri daripada orang terbaik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Yang ketiga, orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan dia paling sedikit atau minimal sekali dalam dirinya itu di dalamnya terdapat keburukan. Misalnya hal ini kita dapati dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasannya Nabi SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, man yurja khairuhu adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya, dan wa yu'manu syarruhu, dan paling sedikit di dalam dirinya itu terkandung nilai-nilai keburukan sehingga orang lain merasa aman ketika berada di dekatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu tidak semuanya baik. Ada sisi-sisi dalam diri seseorang itu sisi kebaikan, dan juga ada sisi-sisi keburukan. Maka orang yang baik itu adalah orang yang bisa memanfaatkan sisi kebaikan dalam dirinya untuk menjadi kemanfaatan bagi lingkungannya secara luas. Jadi dia memperbesar kebaikannya dan dia mengupayakan jangan sampai dirinya justru menjadi asbab atau penyebab dari keburukan yang akan berlaku terhadap kehidupan orang lain. Maka disinilah pentingnya setiap orang untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah kehidupan orang lain dengan nilai-nilai kemanfaatan dan kebaikan yang besar, dan dia mengupayakan agar jangan sampai dirinya termasuk orang-orang yang membuat orang lain justru mendapatkan hal-hal yang tidak baik, justru mendapatkan hal-hal yang mudarat tentunya. Nah, disinilah tentunya kita bisa melihat bahwa orang yang baik adalah orang yang berupaya menghadirkan dirinya dalam kebaikan dan menghindarkan dirinya dan orang lain dari keburukan. Yang keempat, yang termasuk orang-orang terbaik menurut Rasulullah adalah orang yang memberikan makan kepada orang lain, orang yang mempunyai kepedulian terhadap kehidupan orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang memberikan makanan. Maksudnya memberikan makanan kepada orang lain, termasuk misalnya kepada keluarga yang membutuhkan misalnya. Makanan di sini sesungguhnya kita bisa membacanya secara lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan makanan secara jasmani atau fisik sebagaimana yang kita kenal, yang kita asup ya, yang kita makan sebagai kebutuhan dan nutrisi serta energi bagi pertumbuhan dan perkembangan diri kita dalam kehidupan. Tapi bisa juga diperluas maknanya adalah termasuk diantaranya memberikan makanan secara rohani, yang itu bisa bermanfaat terhadap nilai-nilai mental dan spiritual. Misalnya makanan secara rohani ini kita dapati dengan kita memberikan nasihat
yang terbaik, mau'idhah hasanah, memberikan ilmu yang bermanfaat, atau mungkin bisa juga berupa kebaikan, berupa mengingatkan tentang hal-hal yang terbaik, mencegah orang dari kemafsadatan dan keburukan yang dalam istilah agama disebut tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Mungkin satu saat kita yang perlu diingatkan, atau mungkin suatu saat orang lain yang butuh akan diingatkan dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Maka orang yang terbaik itu dia bisa saja mungkin rajin memberikan makanan kepada orang lain, mentraktir misalnya, atau menanggung kehidupan orang lain dalam beberapa kesempatan. Tapi di sisi yang lain dia juga mampu menghadirkan diri sebagai teman yang baik dalam memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada orang lain. Yang kelima, para pendengar sekalian, yang termasuk orang-orang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadisnya dikatakan, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kita dapati dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak semua orang mempunyai kemampuan dalam satu kesempatan mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang meminjam uang atau meminjam sesuatu dari orang lain. Maka di dalam akad perjanjian itu yang kita kenal dengan hutang piutang, ada perjanjian-perjanjian yang harus ditepati. Peminjam atau penghutang yang baik adalah mereka yang mampu menepati perjanjian akad hutang piutang itu dengan sebaik-baiknya, secara disiplin, kemudian dia mengembalikan sesuai dengan jatuh temponya. Bahkan mungkin dia membayar hutangnya jauh sebelum jatuh temponya. Inilah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Namun demikian ada juga orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak baik dalam membayar hutang. Siapa dia? Mereka yang kemudian menghindar dari tanggung jawab yang telah disepakatin bersama. Artinya kalau misalnya jatuh temponya sudah pembayaran hutang, orang ini menunda-nunda atau kecenderungannya dia lepas tanggung jawab dari hutang yang dia pinjam dari orang lain. Termasuk mungkin dia bisa jadi lebih galak daripada yang meminjam hutang. Nah, itu diantaranya yang dikatakan sebagai orang yang tidak baik dalam meminjam uang atau berhutang kepada orang lain. Dan tentu ini menyebabkan kemarahan bagi orang yang meminjamkan kepada orang yang tidak menepati perjanjian tersebut. Nah, kita berharap kalau kita pun dalam keadaan terpaksa, terdesak ketika kita meminjam uang kepada orang lain dalam arti berhutang, maka kita menjadi orang yang tetap terbaik menurut Rasulullah, yaitu orang yang bisa membayar hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita kemudian bertanya, apakah hanya 5 kelompok itu saja yang dikategorikan sebagai orang yang terbaik menurut Rasulullah? Tentu jawabannya adalah tidak 5 kelompok itu saja, karena kebaikan itu sesungguhnya adalah bersifat luas dan tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Termasuk diantaranya kemudian untuk menjawab ini adalah sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh orang Arab Badui kepada baginda Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang baik itu? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, man tala umru wa hasuna amalu. Orang yang baik itu adalah orang yang Allah berikan dia panjang umur, tapi kemudian di sepanjang umur yang diberikan Allah itu dia isi umurnya dengan kebaikan-kebaikan, dia jadikan umurnya berkah, dia jadikan setiap langkah dan perilakunya mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan. Artinya kemudian di sini bahwa kebaikan itu tidak dimonopoli oleh satu kelompok atau kelompok-kelompok tertentu saja, tapi kebaikan itu bersifat luas selama orang memanfaatkan hidupnya dalam literatur kebaikan yang telah ditetapkan oleh agama, maka itu disebut sebagai orang-orang yang baik.
Nah, tentu kita berharap kita menjadi bagian daripada orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Termasuk diantaranya ketika disebutkan sebagai orang yang terbaik, Rasulullah pernah menggambarkan bahwa orang itu tidak hanya melakukan kebaikan bagi dirinya, tapi dia berusaha untuk menghadirkan kebaikan bagi lingkungan dan orang yang sekitarnya. Di mana Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita mengupayakan diri di tengah-tengah kehidupan kita, di sepanjang umur kita berupaya menjadi manusia yang terbaik sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kita isi setiap langkah kehidupan kita dengan kemanfaatan, kemaslahatan, umur yang berkah. Kemudian ini semua akan menjadi modal kita ketika menghadapi kehidupan yang panjang kelak di akhirat. Dan kita berusaha menghadirkan sikap-sikap yang baik, paling tidak karena kita sebagai manusia mungkin ada potensi keburukan, kita berupaya meminimalisir atau paling tidak tidak menjadikan orang lain terkena mudarat dari perilaku keburukan kita. Caranya adalah kita tetap punya kesadaran diri untuk terus menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, dan kita mengupayakan menjadi orang yang baik di tengah-tengah kehidupan orang lain tentunya. Nah, ini yang kita harapkan bersama sehingga kita mendapatkan kemanfaatan yang besar dari setiap apa yang kita kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nadi. Dan pendengar, demikian tadi disampaikan Pak Ustadz Eko, ya, ini terkait orang-orang terbaik menurut Rasulullah SAW. Tadi disampaikan kelompok orang-orang terbaik, ya, dan salah satunya kita dengarkan bersama adalah orang yang baik ini pada keluarganya terlebih dahulu, begitu Pak Ustadz. Nah, kalau kita lihat saat ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau sebaliknya nih, biasanya kan karena keluarga ini sering kita jumpa atau anggap biasalah, ada orang, ya, mungkin tidak ada dinunukan ini dan tidak ada memang dinunukan. Begitu lebih baik begitu, ya, dengan orang lain dari keluarganya sendiri gitu Pak Ustadz. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Kadang-kadang kalau kita digitukan kan jatuhnya balas nih. Jadi antara keluarga itu kurang dekat begitu. Itu seperti apa Pak Ustadz? Sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahkan sesungguhnya orang yang terbaik itu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ini langsung dicontohkan oleh Nabi SAW. Artinya kebaikan itu memang tidak bisa dibatasi kepada ruang publik saja. Kadang orang memang terlihat baik itu di luar, tapi sama keluarga sendiri tidak baik. Nah, ini sebenarnya hakikatnya dia belum jadi orang baik. Bahkan kecenderungannya bisa jadi dia masuk kategori orang yang ria nanti. Artinya mungkin bisa saja dia mungkin melakukan kebaikan, tapi kebaikannya karena ada orang yang melihatnya, karena dia di tengah-tengah orang banyak dan ramai, tapi dalam keluarganya dia justru berbanding terbalik. Nah, ini juga tidak benar yang demikian. Apalagi Rasulullah itu pada prinsipnya ketika dia di tengah masyarakat dia jadi orang baik di tengah-tengahnya, kalau di dalam keluarganya Rasulullah juga mencontohkan kebaikan. Bahkan kebaikan terhadap keluarga itu nilai pahalanya berlipat ganda. Misal kalau kita sedekah sama orang lain, mungkin itu hanya dapat nilai sedekah dan menyambung kebaikannya, ada nilai kebaikannya. Tapi kalau sama keluarga ada nilai sedekahnya plus nilai silaturahimnya, termasuk nilai-nilai kekerabatan dan kedekatannya semakin meningkat dengan anak keluarga, dengan keluarga itu. Baik, dan mungkin ini curhat tipis-tipis begitu Pak Ustadz. Ada kalanya pasangan kita kalau sama orang lain tuh senyumnya gitu ya lebar gitu Pak Ustadz. Tapi kalau sama kita belum ngomong aja sudah sudah serem mukanya begitu Pak Ustadz. Itu kalau kita menanggapinya seperti apa Pak Ustadz? Takutnya nanti jatuhnya pasangan ini sama-sama melakukan kebaikan tuh hanya sama orang lain saja. Itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, jatuhnya pengadilan pula nanti Pak Ustadz. Ya, saya ingat petua guru-guru saya itu ketika menyampaikan Rasulullah itu kalau di medan perang itu layaknya panglima perang yang
yang kesannya tidak pernah senyum, artinya ketika menghadapi musuhnya serius gitu. Tapi ketika di rumah Rasulullah itu begitu romantisnya, bahkan seolah-olah tidak kenal istilah perang kalau dalam rumah. Nah, ini pentingnya kita bisa menempatkan diri ketika kita bagaimana di tengah-tengah masyarakat kita mengupayakan supaya menghadirkan kebaikan, tapi di dalam rumah jangan lupa bahwa di dalam rumah itu kita juga harus menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Nah, kita berharap bahwa jangan-jangan kita baik sama orang, justru kita kena keburukan dari keluarga kita karena kita tidak jadi baik dalam keluarga kita. Nah, memang kadang yang terkesan karena kita mungkin hidupnya itu sudah lama sama keluarga kita, sudah sering gitu ketemu, nah itu sehingga ya udah ini kesannya hanya biasa saja, maksudnya padahal dalam keluarga itulah kemudian kita bisa membentuk nilai-nilai kebaikan yang banyak, termasuk diantaranya kalau kita ada kesulitan, yang paling dekat, yang paling utama itu yang membantu kita adalah keluarga kita, tempat kemudian kita bisa mencurahkan segala pemikiran, termasuk kerjasama dalam kehidupan itu adalah keluarga kita. Nah, tentu kita berharap kalau kita membangun kekerabatan, kebaikan dalam keluarga itu akan menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang lebih dekat, harmonis, keluarga yang mungkin suatu saat kalau ada masalah akan mudah diatasi. Kadang-kadang masalah terjadi dalam rumah tangga karena memang kita sering curhatnya bukan sama orang di rumah kita. Suami tidak curhat kepada istri atau istri curhatnya kepada orang lain, termasuk diantaranya curhat melalui media sosial. Nah, itu yang terjadi sekarang yang menyebabkan kadang rumah tangga itu ya terasa hambar karena memang satu dengan yang lain tidak berfungsi dengan baik. Kalau curhat sama pasangan dianggap tembok begitu Pak Ustadz ya. Iya, padahal ada ayat menyatakan kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi antara satu dengan yang lain, suami istri itu kan seperti pakaian, saling menutupi, saling menghiasi, ya, saling memberikan kebaikan. Dan fungsinya demikian. Jadi kita berupaya jangan sampai rumah tangga kita justru biasa-biasa saja, tapi di dalam kehidupan orang lain kita justru kelihatan baik. Nah, ini juga tidak tepat, padahal ada juga ayat yang menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Baik Pak Ustadz, dan juga tadi disampaikan orang yang paling baik itu adalah orang yang banyak sekali manfaatnya atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini termasuk juga Pak Ustadz orang yang bisa membantu ataupun orang yang kalau dibilang sih kita membantu orang nih, kemudian misalnya meminjamkan gitu Pak Ustadz, dia berhutang, tapi hutang itu sudah lama gitu Pak Ustadz ya, entah dia lupa ataupun sengaja untuk melupakannya, ini tidak dibayar-bayar. Apakah dengan kita selalu ingat utang kita itu kita juga bisa menjadi orang yang baik sama orang lain itu seperti apa Pak Ustadz? Menagihnya itu susah Pak Ustadz. Sebenarnya kebaikan itu kan tergantung potensi dan profesi serta pekerjaan kita. Apapun yang punya kemanfaatan untuk orang lain itu kategorinya kebaikan. Termasuk misalnya berkaitan dengan meminjamkan keperluan orang lain dengan menghutangkan, itu sebenarnya masuk dalam kategori baik karena membantu orang lain. Adapun orang lain yang lupa atau sengaja lupa, itu ada kan orang kategorinya begitu. Kalau minjem, termasuk misalnya habis dipinjemin nomornya tidak aktif misalnya gitu. Atau mungkin tiap ditagih tidak pernah ada di rumah, nah itu kan, atau belum ditagih sudah marah gitu, atau dia lebih galak daripada yang menagih misalnya gitu. Nah, itu adapun bagi kita, saya baca riwayat atau hadis atau bagaimana itu ya dalam aturan agama, kalau kita merasa udahlah karena orangnya susah, kemudian kita ikhlaskan dalam rangka ini kita bantu dia, maka itu kita dapat banyak kebaikan. Tapi jangan juga ini gara-gara begini orang yang berutang ya sudah nanti mudah-mudahan kapan-kapan diikhlaskan. Itu tidak betul juga kalau gitu, karena Rasulullah dalam sabdanya ini di dalam salah satu hadisnya menyatakan orang terbaik itu ketika dia punya hutang dia membayar hutangnya. Itu malah orang jangan, terbaik gitu ya, atau jangan sampai jadi orang pun ketika ada anggapan bahwa orang yang memberikan hutang itu nanti mungkin ikhlas karena banyak hartanya, orang yang punya hutang pun harus punya pemikiran jangan sampai dia tidak ikhlas. Jadi sebaliknya begitu.
Karena ini menjadi tanggung jawab, kalau tidak ditagih di dunia maka ditagih di akhirat. Maka salah satunya biasanya kalau ada orang meninggal itu ditanyakan apakah yang meninggal itu punya wasiat, termasuk apakah dia punya hutang. Nah, dua hal ini harus diselesaikan dulu daripada yang lain-lain. Jangan bagi-bagi warisan ternyata hutangnya masih banyak. Nah, ini juga tidak tepat. Gitu. Ternyata orang yang berhutang ini adalah salah satu orang yang terbaik juga begitu menurut Rasulullah begitu Pak Ustadz. Baik, dan pendengar, untuk Anda terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami dalam Mimbar Keagamaan. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi terkait orang-orang terbaik menurut Rasulullah SAW, semoga kita berada salah satu di antaranya ya, yang berhutang untuk menjadi orang terbaik, siap untuk membayar utang begitu, dan yang mungkin memberi utang walaupun terkadang nih ya ikhlas di mulut saja gitu Pak Ustadz ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa nanti di akhirat aja kita, di akhirat urusannya, di dunia ikhlas nih Pak Ustadz ya, aku ikhlaskan, tapi nanti di akhirat urusan kita gitu. Ikhlas di mulut. Ikhlas di mulut saja, lisan saja gitu ya Pak Ustadz ya. Dan semoga bermanfaat pendengar apa yang disampaikan Pak Ustadz Eko Nani ya, dan juga untuk Anda terima kasih kebersamaannya. Jangan lewatkan masih bersama kami tim pagi. Tepat pukul 6 pagi hari nanti kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.